Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Andika. Saya dari Prodi Matematika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bilangan bulat. Dasar kompetensi. Dasar kompetensi memecahkan masalah yang berhubungan dengan bilangan bulat. Standar kompetensi menyelesaikan bilangan bulat positif dan negatif, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Siswa mampu membedakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Penemu bilangan bulat. Penemu bilangan bulat adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano pada tahun 1175 sampai dengan 1250, dikenal juga sebagai Fibonacci. Adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan peranannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan asli negatif. Tanda negatif merupakan ciri utama dari bilangan bulat. Tanda negatif atau bilangan negatif terletak pada sebelah kiri dan bilangan bulat positif terletak pada sebelah kanan. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat terletak di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Pengertian penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah dalam garis bilangan suatu bilangan dan dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke sebelah kanan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang dalam garis bilangan suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke sebelah kiri atau semakin kecil. Sifat penjumlahan. Sifat komutatif dapat disebut juga sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Secara umum, sifat komutatif ditulis dengan A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. 3. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap secara umum dituliskan dengan A tambah 0 tambah A sama dengan A tambah 0 atau sebaliknya. 4. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A tambah B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh penjumlahan. Hitunglah hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. 2 tambah 3 sama dengan, kita tarik dulu garis bilangan dari 0 sampai dengan 2 ke kanan. Lalu karena 2 ditambah 3, jadi kita tarik lagi dari 2 ke 5. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Dia bergeraknya ke arah kanan karena dia penjumlahannya sama-sama bilangan positif. Sifat pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A tambah min B. A kurang min B sama dengan A tambah B. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif.
Contoh pengurangan. Hitunglah hasil pengurangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. 4 dikurang 6. Berarti kita tarik garis bilangan. Lalu dari angka 0 kita tarik ke angka 4 ke sebelah kanan. Dari angka 4 sebelah kanan, kita tarik lagi ke angka min 2. Karena 4 dikurang 6, kita tarik ke min 2, hasilnya ada min 2 karena dia bergeraknya ke sebelah kiri. Pengertian perkalian dan pembagian. Perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda kali atau X. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Operasi pembagian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda titik 2. Sifat perkalian. A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. A kali min B sama dengan min AB. Hasilnya perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Min A dikali min B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Contoh perkalian. Hitunglah hasil perkalian dengan menggunakan garis bilangan. 2x dikurang 3. Berarti kita tarik dari angka 0 ke arah kiri. Karena dia perkalian, kita bisa mencarinya dengan yang negatif dulu. Jadi kita tarik ke sebelah kiri ke min 3. Lalu dikali dengan 2. Kita tarik lagi ke sebelah kiri semakin jauh sampai dengan min 6. Karena min 3 dikali 2 karena hasilnya min 6. Atau juga 2 kali min 3 sama dengan min 6. Sifat pembagian. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Contoh pembagian. Hitunglah hasil pembagian dengan menggunakan garis bilangan. 6 dibagi min 3 sama dengan, kita tarik garis dari 0 ke 6 sampai ke 6 dari ke sebelah kanan. Lalu dari sebelah kanan tuh karena dia dibagi min 3, kita tarik ke sebelah kiri. Karena hasil bagi 6 dibagi min 3 sama dengan 3. Jadi dia hasilnya tetap positif, bukan negatif. Latihan. Di sini teman-teman bisa mengerjakan latihan ini agar teman-teman mengerti, dan jika teman-teman kurang mengerti, saya mohon maaf karena di sini saya sedang belajar. Jadi saya tidak terlalu jelas untuk menjelaskannya. Dan di sini juga saya telah meletakkan kunci jawaban. Tapi lebih baik teman-teman tidak melakukan kunci jawaban karena kalau belajar itu lebih bagus kita berusaha sendiri dulu semampunya kita, biar kita tahu hasilnya sejauh mana kita bisa untuk mengerjakan soal itu. Dan di sini telah selesai presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.